Harapannya semoga dengan jalan dibangun ini laju pertumbuhan ekonomi, perekonomian masyarakat itu berjalan lancar, kemudian memudahkan masyarakat untuk akses jalan ini sehingga jalur pertanian, jalur peternakan, jalur perekonomian akan makin meningkat. Saya Mahfud Sotik selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal mendukung penuh program TMMD di Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Semoga program TMMD ini terus berkelanjutan dan pastinya menjadi bagian pertumbuhan ekonomi khususnya di Kecamatan Patean dan umumnya di Kabupaten Kendal. Untuk kegiatan bedah rumah termasuk salah satu kegiatan non fisik dalam rangkaian kegiatan TMMD, harapan kami nantinya setelah terbangun Bu Senimah ini nanti mempunyai tempat tinggal yang layak, sehingga tentunya nanti untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu Senimah bersama keluarga. Dengan adanya RTLH ini saya sangat terbantu, dan sebelum adanya ini rumah saya berdinding papan, kalau hujan sering bocor, dan saya sangat merasa terbantu sekali dengan ini adanya RTLH ini. Kabupaten Kendal adalah kabupaten di Jawa Tengah yang terus bertransformasi menjadi kota industri. Terdiri dari 20 kecamatan dan 266 desa di dalamnya, pembangunan wilayah kota dan pedesaan terus dipacu guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbagai terobosan terus dilakukan, termasuk percepatan pemerataan pembangunan dengan menggandeng sejumlah stakeholder, termasuk bersama TNI melalui program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa. Di mana tahun ini program TMMD di Kabupaten Kendal dipusatkan di Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Di desa ini, ratusan meter jalan desa hingga jalan usaha tani belum tersentuh pembangunan. Selain itu, sejumlah rumah warga kondisinya juga memprihatinkan. Belum lagi saat musim kemarau tiba, air bersih menjadi barang langka akibat mengeringnya sumur-sumur warga. Terkait dengan program-program yang ada di desa kita terkait dengan TMMD itu kan banyak sekali. Ada air bersih, ada jembatan, ada musola, ada pos kampling, kompleks sekali. Kegiatan non fisik yang lainnya juga fisik, kolaborasi dengan non-fisik, OPD ini banyak ekonomi, sekali. Betul. Kita alhamdulillah kita juga disupport sama warga. Partisipasi warga swadanya sangat tinggi. Kita bersyukur dan senantiasa kita berdoa semoga pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Ini jalan akses utama, jalan ini multifungsi ya. Jalan akses ekonomi, jalan akses antar dusun, antar desa, antar akses anak sekolah juga. Karena pendidikan betul. Di kita kan zonasi itu ada yang SMP 2 itu sebagian warga kami itu manakala izin Ibu, manakala musimnya kemarau lewatnya sini, karena kalau musim penghujan yang kawasan dari PT Sansibar itu jalannya masih tanah.
Kedatangan tim TMMD dari Kodim 0715 Kendal mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Di desa yang terletak di ujung selatan Kendal ini selama 30 hari, mulai dari tanggal 10 Februari hingga 11 Maret 2026, ratusan anggota TNI akan membangun sejumlah fasilitas fisik hingga non-fisik. Selama sebulan, ratusan anggota TNI ini akan turun ke desa membantu masyarakat seperti perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, memberikan pelatihan kepada masyarakat, hingga memperkuat pengetahuan terkait wawasan kebangsaan. Kita semuanya percaya kekuatan sejati bangsa ini lahir dari keikhlasan rakyatnya bergotong royong. Usai pembukaan TMMD di lapangan Desa Gedong Kendal, sejumlah pejabat Forkopimda Kendal secara simbolis memberikan bantuan sosial kepada warga dan penanaman pohon serentak untuk menyelamatkan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodik mengapresiasi kerja keras jajaran Kodim 0715 Kendal melalui kegiatan TMMD demi mendukung percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Kecamatan Patean. Ini merupakan salah satu lokasi, tepatnya di Desa Gedong ya. Ini lokasi TMMD ke-127 Kodim 0715 Kendal, dan saat ini kami sudah bersama juga dengan Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Mahfud Sodik. Selamat pagi, Pak Mahfud. Terima kasih ini. Iya, dan hari ini full mengikuti kegiatan bersama dengan Pak Dandim juga ya untuk TMMD ke-127 ini. Dari Pak Mahfud, sebetulnya untuk kegiatan TMMD ini kan pastinya ada dukungan juga ya dari DPRD Kabupaten Kendal. Dukungan apa saja yang diberikan, Pak? Yang pertama kami sampaikan terima kasih terutama kepada Ibu Bupati dan juga jajaran TNI Polri terutama yang mendukung dan mendorong proses pembangunan di Kendal. Pastinya kami yang ada di DPRD mendorong penuh dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan ini adalah Ibu Bupati bersama Forkopimda yang alhamdulillah titik modal hari ini kita berkolaborasi Pemda, TNI, Polri, terutama soal program TMMD ini adalah bagian dari proses pembangunan yang terus akan berkelanjutan, kira-kira gitu. Oke, kita ke Pak Dandim. Pak Dandim, ini pembangunan untuk TMMD khususnya di Desa Gedong ini dari kapan sampai kapan dilakukan, Pak? Kita laksanakan untuk TMMD reguler ke 127 ini mulai hari ini tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 11 Maret. Kurang lebihnya 30 hari kita melaksanakan TMMD. 30 hari. Ya, nah, 30 kegiatannya hari. Apa saja pasti sudah terjadwalkan, salah satunya ini yang di belakang ya, Pak ya? Iya, betul. Kegiatannya kita ada kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kegiatan fisik kita akan membangun jalan ya, labat beton. Ya, ini kurang lebihnya 1.100 meter. Kemudian untuk lebarnya adalah 3 meter dengan ketinggian 0,12 meter. Kemudian selain pada itu ada persiapan musola, manunggal air, kita akan melaksanakan pengeboran sumur bor, kemudian ada RTLH, kemudian MCK, pembangunan MCK kan masyarakat di sini ada beberapa yang MCK-nya kurang memadai. Kemudian untuk secara non fisik juga kita akan memberikan pembekalan tentang stunting, kemudian edukasi tentang pendidikan, kemudian dukcapil, kemudian ada nanti pasar murah juga, apalagi saat ini mendekat dengan bulan Ramadan, nanti kita akan bazar juga. Oke, baik, berarti banyak sekali ini Banyak agenda sekali, yang akan Mbak. dilakukan Ya, di TMMD ke-127 ini ya Bapak ya. Ya. Pastinya anggarannya juga cukup banyak yang sudah disiapkan. Anggaran cukup banyak, Mbak. Terima kasih kepada Ibu Bupati, kepada Bapak Ketua DPRD, pemerintah Kabupaten Kendal, ya, kurang lebihnya 1,385 ya. Ada dari Pemda provinsi, kemudian ada dari APBD kabupaten, semua berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan TMMD. Oke, luar biasa. Dukungannya ini sangat-sangat total ya Pak ya diberikan untuk TMMD ke-127 ini. Bagaimana juga dari DPRD Kabupaten Kendal dalam fungsi pengawasannya Pak? Kalau dari sisi fungsi pengawasan,
kita akan mengalir. Tapi yang jelas lebih pada titik proses pembangunan itu yang penting. Jadi pembangunan yang terus berjalan, dukungan dari pemerintah terutama. DPR sama sekali dalam pergeseran pun ini pokoknya sama sekali tidak ada catatan pun, karena prinsip kita adalah pembangunan lebih penting, kira-kira begitu. Soal pengawasan nanti kita pastinya bersama-sama, apalagi hal ini semua dilakukan oleh teman-teman TNI. Jadi ya udah, kita terima kasih sekali Man. Itu bisa mengefisiensi anggaran sehingga pembangunan lebih banyak, kira-kira lebih gitu. banyak ya, jadi lebih efisien juga ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Mahfud, terima kasih Pak Dandim, selamat bertugas ya untuk masyarakat. Nanti gotong royong juga dilakukan ya di sini ya. Betul, kita selama laksanakan masa dengan TMMD. gotong royong. Baik, terima kasih. Terima Sukses kasih. selalu. Terima kasih. Sementara itu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari yang juga hadir dalam pembukaan TMMD juga mengapresiasi gelaran TMMD tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kendal. Selain pembangunan jalan, pihaknya bersama Kodim Kendal juga melakukan rehabilitasi musola, pos kamling, pembangunan jaringan air bersih, juga kegiatan non-fisik kepada masyarakat desa. Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa Gedong dan juga Ibu Bupati. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, tadi sudah mengikuti pembukaan dari TMMD ke 127 dan sudah datang langsung ke lokasi. Bagaimana Bu ketika Ibu meninjau lokasi hari ini? Ya tentunya ini hari ini merupakan kemanfaatan yang luar biasa buat Desa Gedong. Adanya kegiatan TMMD ini yang merupakan program terpadu antara TNI dengan pemerintah daerah ini untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan ya, dan juga sekaligus untuk mempererat kemanunggalan TNI. Tentunya tujuannya juga sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat, dan harapan kita tentunya ini pemerintah desa juga nanti meningkatkan semangat gotong royong untuk mendukung program TMMD ini agar supaya tentunya nanti pelaksanaan berjalan lancar, sukses, karena ini tentunya nanti akan dinikmati oleh warga masyarakat Gedong ini. Ini sebagai momentum dijadikan untuk warga bergotong royong, bergandengan tangan bersama-sama membangun wilayah setempat di Gedong, Kecamatan Patean ini Oke, kita juga sudah bersama Pak Kepala Desa Gedong, Pak Suwarno. Pak Suwarno, ini sudah ada TMMD yang ke-127. Apa saja mungkin hal-hal yang kurang yang harus diperhatikan dari Desa Gedong ini? Ya, yang pertama kita sangat bersyukur sekali dengan adanya program TMMD untuk desa kami. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan juga Kodim 0715 yang telah atas perhatiannya kepada kami, sehingga beban kami atas nama pemerintah desa itu terkait dengan pembangunan untuk desa kita sedikit sangat terbantu sekali. Berarti ini harapan Ibu untuk mendongkrak perekonomian warga juga seperti apa, Bu? Nanti termasuk juga di kegiatan TMMD ini ada peningkatan kapasitas untuk para petani kopi, ada pelatihan untuk roasting kopi. Semoga tentunya harapannya nanti untuk meningkatkan nilai ekonomis, karena selama ini kan para petani itu hanya menjual dalam bentuk biji kopi mentah. Nanti harapan kita kemudian sekaligus ada pengolahan di roasting sudah dalam bentuk nilai jualnya tinggi, nilai ekonomisnya otomatis. Baik, itu tadi ya, ada fisik dan non fisik ya. Betul ya, baik. Dan non fisiknya banyak sekali. Banyak sekali ya, masih banyak kegiatan di TMMD ini ya. Baik, Ibu terima kasih untuk dukungan yang luar biasa khususnya untuk Desa Gedong ini. Pesan untuk masyarakat Desa Gedong apa, Ibu? Ya, tentunya harapan kita kepada masyarakat Desa Gedong untuk bersama-sama jadikan momentum TMMD ini untuk menggelorakan gotong royong, semangat gotong royong, dan harapannya nanti setelah pelaksanaan selesai juga jalan ini karena jalan milik bersama. Kemudian harapan kita untuk merawat bersama-sama agar tentunya jalan yang nantinya dibangun ini akan awet dan tentunya kemanfaatannya akan untuk jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bupati, terima kasih juga Pak Kades, Pak Dandim ya. Semoga lancar nanti dan warga bisa mengakses jalan dengan nyaman ya. Musim apapun juga. Amin.
mengunjungi titik pembangunan jalan usaha tani di Desa Gedong Kendal, Ketua DPRD, Dandim, dan Bupati Kendal juga mengunjungi salah satu rumah warga prasejahtera yang menerima bantuan bedah rumah dalam program TMMD. Pemirsa, masih dalam rangka TMMD, kali ini kita mengunjungi salah satu rumah yang nantinya akan dibangun dari RTLH ya, Ibu Bupati ya. Ini rumah dari Ibu Senimah ya. Sudah berapa lama Ibu tinggal di sini? Ya enggak tahu ya, puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Asli sini ya Bu ya. Kondisi rumahnya ini seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Kalau hujan Bocor. Nggih, bocor itu dapur di sini bocor semua. Nggih. Itu sudah rapuh. Oke, jadi kalau hujan agak was-was ya Bu ya. Ketika hujan tiba bocor. Situ ya bocor. Oke, baik. Bu Bupati, ini kita sudah sampai di salah satu rumah warga yang memang butuh sentuhan sekali ya. Ibu bagaimana melihat kondisi rumah dari warga Desa Gedong ini? Ya, ini untuk kegiatan bedah rumah termasuk salah satu kegiatan non fisik dalam rangkaian kegiatan TMMD. Ini alhamdulillah ini Ibu Senimah ini termasuk salah satu yang mendapatkan RTLH karena semuanya ada 5. Ya, harapan kami nantinya setelah terbangun Bu Senimah ini nanti mempunyai tempat tinggal yang layak, yang tentunya sehat dan nyaman, sehingga tentunya nanti untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu Senimah bersama keluarga. Iya, amin. Semoga ya nanti bisa terbangun dengan sempurna ya, Ibu ya, agar lebih nyaman lagi ketika ditempati. Oke, Pak Mahfud sebagai wakil rakyat ini datang langsung hadir untuk rakyat ya. Bagaimana Bapak memberikan pesan-pesan mungkin untuk Bu Senimah? Lagi-lagi kami tidak hentinya menyampaikan terima kasih ini kepada Ibu Bupati, jajaran Forkopimda, terutama Pak Dandim, Pak Kapolres yang terus berjibaku ikut membersamai membangun di Kabupaten Kendal. Apalagi Bu Senimah ini adalah salah satu potret kita semua yang menjadikan hal yang harus kita terus berintrospeksi, kemudian terus berjibaku agar Ibu Senimah ini ya harus terus turun jangan sampai lebih banyak kira-kira gitu. Jadi dengan adanya program RTLH ini ya pastinya dorongan kami ada di DPR, rumah-rumah yang ada di Kendal ini ya semuanya bisa layak dan baik kira-kira. Amin, semoga ya ini bertahap berarti ya Bapak ya. Baik, kita ke Pak Kapolres juga ya, dan ini berarti sinergi yang luar biasa kolaborasi bersama dengan TNI ya. Nanti seperti apa kolaborasi yang akan dilakukan Pak? Baik, mungkin salah satu program TMMD itu bentuk sinergitas, tapi ke depan kami Forkopimda pasti akan ada wujud-wujud nyata lainnya demi masyarakat Kabupaten Kendal. Dan nanti tentunya akan lebih banyak dalam bentuk sosial dan kemanusiaan. Sosial dan kemanusiaan, baik. Dari Pak Dandim, apa yang ingin disampaikan Pak Dandim? Sepertinya terharu sekali Bapak di kesempatan hari ini. Terima kasih Mbak. Saya terima kasih juga pada Ibu Bupati, kepada Pak DPRD, kepada rekan saya Pak Kapolres. Mari sama-sama kita membangun untuk Kendal ini menjadi lebih baik lagi. Semoga ke depan masyarakatnya menjadi lebih layak, lebih baik untuk kesehatan maupun penghidupannya. Usai melihat langsung kondisi rumah warga, pimpinan Forkopimda Kabupaten Kendal juga mengecek salah satu titik pengembangan jaringan air bersih bagi warga desa. Iya, Bu Bupati sekarang masih bersama dengan Pak Lurah. Kita diajak berkeliling ya di Desa Gedong. Salah satunya ini nantinya yang akan digunakan oleh warga untuk sumur bor ya Bapak ya. Nah, pembangunan sumur bor. Kondisi saat ini seperti apa khususnya di Dusun Gedong ini Bapak? Ya, untuk kondisi di desa kita itu kebetulan kan secara geografis itu kayak kita tidak datar. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi lah. Kita itu sebagian kesulitan itu yang di dataran tinggi untuk kebutuhan air bersihnya. Alhamdulillah di tahun sebelumnya kita ada perhatian yang dari program Pak Minfras kita sudah ada beberapa. Akan tetapi karena kita itu terdiri dari 10 kampung, sehingga kita masih ada sekitar 30-40% yang masih kesulitan. Dan alhamdulillah di tahun ini berkat perhatian dari pemerintah daerah
TNI, Ibu Bupati, terima kasih atas program yang diberikan kepada kami sehingga mengurangi beban kami terkait dengan kekurangan air bersih yang ada di desa kita. Oke, baik. Bu Bupati, ini terkait dengan air, salah satu kebutuhan dasar dari warga ya. Pastinya ini salah satu yang ditunggu-tunggu akhirnya saat ini bisa terrealisasi. Bagaimana Ibu? Iya, di Dusun Gedong ini, Desa Gedong memang termasuk salah satu wilayah yang saat musim kemarau itu ketersediaan air bersih sulit nggih Pak Lurah, sehingga ditentukan untuk pembangunan sumur bor di Dusun Gedong ini agar supaya nanti warga ini memperoleh penyediaan air bersih, sehingga tentunya nanti juga untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi warga, masing-masing warga sudah tidak kesulitan untuk memperoleh air bersih. Air bersih ya. Dan Pak Ketua, dari Bapak apa yang disampaikan nih Pak untuk warga? Udahlah, selaras dengan Pak Ibu Bupati, dengan Pak Lurah ya. Jadi semoga adanya sumur bor ini nanti dirasakan penuh kemanfaatannya oleh masyarakat di Dusun Gedong ini. Apalagi ini daerah Pak Lurah, kliennya Pak Lurah. Jadi warga yang kalau musim kemarau itu seringnya BPBD ya Pak Lurah ya. BPBD itu kesini bawa air tangki gitu. Jadi ya moga aja pokoknya di tahun ini udah nggak ada BPBD yang kesini. Karena semua masyarakat masyarakat udah terpenuhi kebutuhannya air bersihnya. Baik. Pak Dandi, memang ini titik yang sudah paling sesuai Pak di sini? Ya betul, kemarin udah kita cek dengan geolistrik yang tempatnya memadai ada di sini, dan kita lihat juga dengan jalan raya ini hanya mungkin 10 meter 5 meter, jadi sangat strategis apabila masyarakat nanti mengambil air di sini atau mau kita menyalurkan ke masyarakat sekitar itu lebih mudah juga. Oke, total nanti perkiraan akan dibor berapa meter Pak? Kurang lebih antara 60-70 sampai maksimum 100 meter kita lihat lagi. Nanti semoga bisa mencukupi kebutuhan warga amin, yang ada di sini amin. ya. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Sedikit, Silahkan Ibu. ini nantinya kan akan dikelola oleh kelompok masyarakat Pansi, melalui Pansimas, sehingga harapannya nanti kan termasuk untuk pemberdayaan ekonomi di warga Dusun Gedong ini. Oh baik, jadi semoga nanti bisa untuk perputaran ekonomi juga. Iya, karena nantinya dikelola oleh Pokmas. Oh, oke, baik. Berarti ini nanti ada tugas dari Bu Bupati Bapak ya. Ya, siap. Untuk bisa mengelola dengan baik. Ya. Kolaborasi yang telah berjalan antara pemerintah Kabupaten Kendal dan Kodim 0715 Kendal melalui program TMMD tahun 2026 setidaknya membantu meringankan beban masyarakat dan semakin memperjelas jika TNI ada untuk masyarakat. Program TMMD semakin menguatkan arah pembangunan daerah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan real masyarakat. Pemirsa, setelah tadi kita berkeliling untuk meninjau beberapa titik lokasi TMMD, kali ini waktunya kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Mahfud Sodik. Pak Mahfud, hari ini luar biasa, keliling-keliling. Ini baru satu titik ya Pak ya? Biasanya kegiatannya pada juga? Oh ya, hari ini bersama dengan Pak Dandi, Bupati. Jadi kita meninjau beberapa lokasi yang akan kita persiapkan untuk program TMMD ini. Jadi ini program bersama antara program prioritas Supati, kemudian juga ada program prioritas dari Dandim sendiri, dan ini yang sempuyung. Jadi ada yang mandiri, ada yang sempuyung. Sempuyung ini biasanya berkolaborasi, baik itu dari anggaran provinsi, anggaran kabupaten, kemudian CSR, dan juga dukungan dari banyak hal termasuk swadaya dari masyarakat sendiri. Oke, baik. Salah satunya itu untuk pembangunan. Pembangunan ini jadi fokus utama ya Bapak ya. Kalau melihat tadi beberapa jalan memang kondisinya cukup memprihatinkan, apalagi di musim-musim penghujan seperti ini. Sebetulnya masih banyak juga Pak, berarti titik-titik lain yang perlu perhatian. Terutama untuk ini ya, jalan usaha tani. Oh, jalan usaha tani. Jalan usaha tani sama irigasi ini. Kalau misalkan jalan-jalan protokol desa itu insya Allah udah hampir selesai. Terutama jalan usaha tani, jalan produksi dan seterusnya itu masih perlu dukungan yang serius. Tidak hanya di Gedong ya, terutama di beberapa daerah yang memang masyarakat yang notabene lebih banyak ke petani, akan tetapi irigasi yang
belum maksimal. Oke, baik. Jalan usaha tani, kemudian untuk irigasi itu yang diperhatikan sekali saat ini ya. Jadi ini ya jadi fokus-fokus perhatian oleh DPRD Kabupaten Kendal ini. Oke, sekian kebersamaan saya hari ini bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Mahfud Sodik SPDI, dan tentunya kita dukung bersama agar Kendal bisa maju, Kendal berdikari, dan Kendal lebih unggul juga. Dari Kabupaten Kendal, saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa.